Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, sebelum kita mulai kajian, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala tahan-hentinya, karena ini waktu-waktu yang mungkin bisa bilang menentukan ya, bahwa bulan ini, akhir bulan ini akan ada majelis umum PBB yang akan menentukan nasib Palestina. Itu kita berdoa terus kepada Allah SWT. Dan yang kedua, ada misi global kemanusiaan ya, yaitu Sumud Plotila, Global Sumud Plotila. Misi kemanusiaan yang diikuti oleh 44 negara dengan satu sumpah atau satu misi, yaitu menerobos blokade Israel apapun resikonya. Walaupun saya sudah memperingati jangan ambil resiko dan sangat berbahaya Anda masuk ke wilayah tersebut. Ala kulli hal, dua hal tersebut. Yang ketiga adalah masih tetap adanya pembunuhan dan pembantaian di sana dengan atau tanpa dilihat oleh dunia, tetapi pembantaian itu terus berlangsung, terus-terusan berlangsung. Dengan kita perhatikan atau tidak kita perhatikan, itu terus berlangsung. Maka kita terus berdoa kepada Allah SWT. Kita hanya bisa berdoa dan hanya punya doa, dan doa itu adalah senjatanya orang beriman. Apapun kondisinya, kita terus berdoa, karena doa itu punya 3 faedah. Di antaranya ya, selain kita memohon diijabah, tetapi doa itu adalah punya 3 faedah. Yang pertama adalah kalau kita sering berdoa, apapun doanya, itu akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita malas, walaupun kita tidak semangat, tapi berdoa itu terus lakukan, karena itu akan mendatangkan ampunan dari Allah. Dalam sebuah hadis, innaka ma da'autani wa raujautani, ya, selama engkau mau berdoa dan berharap hanya kepada Allah, maka aku akan ampuni dosa-dosamu meski sebesar langit dan bumi. Kalau kita terus berdoa apa saja, yang penting tetap berdoa, karena dengan doa itu kita menjaga harap kepada Allah, kita menjaga yakin dan iman kepada Allah, kita menjaga belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita banyak berdoa, maka dosa-dosa kita diampuni. Hadisnya, innaka ma da'autani wa rajautani, selama engkau mau berdoa dan masih tetap berharapnya kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, meskipun itu ananas sama, setinggi langit, ataupun seluas bumi. Dan yang kedua, apabila kita terus berdoa, meskipun kita tidak melihat hasilnya hari-hari ini atau yang dekat, apapun doanya, tetapi dengan berdoa maka kita telah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis, man lam yad'u, barang siapa yang tidak berdoa, yaghdab alaih, maka Allah akan murka kepada orang tersebut. Ini artinya sebaliknya, bahwa orang yang selalu berdoa, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kebalikannya, man lam yad'u, barang siapa yang tidak berdoa, Allah murka padanya. Berarti kebalikan. Kalau orang itu berdoa, maka Allah akan berikan rahmatnya kepada kita. Dan yang ketiga adalah doa merupakan ibadah yang besar. Bukan ibadah sembarangan, doa itu ibadah besar. Ya, doa itu ibadah besar, kita amalkan terus ya, karena dalam ayat Allah mengancam
bahwa orang-orang yang jarang berdoa ya, atau orang yang tidak berdoa yastakbiruna an ibadatihi, yang merasa cukup, merasa punya, merasa sombong dan tidak berdoa, yaslauna jahannama dakhirin, mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam dengan terhina. Maka jamaah sekalian, ini adalah motivasi Quran, motivasi hadis Nabi SAW untuk senantiasa menjaga berdoa, senantiasa jaga berdoa. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, inilah ahmilu ijabata doa. Kata Umar, aku tidak memikirkan doa itu diijabah atau tidak. Walakinni ahmilu hammad doa. Tetapi bagiku adalah bisa tidaknya berdoa, itu yang aku pikirkan. Aku tidak pernah memikirkan doa ini diijabah atau tidak. Yang aku pikirkan adalah doa ini aku lakukan atau tidak. Jadi beliau mah pusing kalau tidak doa, beliau cemas kalau tidak bisa berdoa, daripada memikirkan doa itu diijabah atau tidak. Itu Umar bin Khattab, inilah ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad doa. Yang aku risaukan itu manakala tidak berdoa ya. Bukan yang aku risaukan itu diijabah tidak, karena semua doa diijabah baik di dunia maupun di akhirat. Makanya itulah kita terus-terusan berdoa kepada Allah. Satu, sebagai hak seorang muslim di sana sebagai saudara kita. Yang kedua adalah bahwa kita mendapatkan faidah yang besar saat kita melakukan ibadah doa. Doa adalah ibadah yang besar. Ya, mudah-mudahan dengan kita senantiasa menjaga doa kita, apapun doanya, ba'da salat dan lain sebagainya. Serta doa itu syariatnya, kaifiatnya adalah mengangkat tangan. Dalam hadis yang mutawatir disebutkan bahwa kana Rasulullah SAW yarfa yadaihi atau yarfa yadaihi inda doa. Adalah Rasulullah SAW ketika berdoa senantiasa mengangkat tangan. Itu hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir itu adalah hadis sahih yang riwayatnya banyak sekali. Mutawatir. Dari kata tawataro, mutawatir itu seperti turun hujan. Tawatarol mator, hujan itu turun secara mutawatir, artinya secara banyak. Nah, hadis yang menyatakan bahwa Nabi berdoa dengan mengangkat tangan itu hadisnya mutawatir. Jadi sudah sahih banyak pula gitu, mutawatir. Yang mustahil ada kedustaan dalam periwayatannya. Itu hadis mutawatir. Yang mustahil ada pendustaan dalam periwayatannya. Karena definisi mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh jama'atun an jama'atin au jam'un an jam'in yastahilul kadhiba, yang mustahil ada dusta dalam kelompok yang terpercaya ini dari awal sanadnya hingga akhirnya. Min awali sanadihi hatta muntahahu. Itu definisi mutawatir. Ma rawahu jam'un an jam'in yastahilul kadhib yastahilu tawatuhim alal kadhib min awali sanadihi hatta muntahahu. Itu definisi hadis mutawatir. Jadi kalau berdoa angkat tangan, tunjukkan bahwa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tidak berdoa dalam segala hal itu angkat tangan ya. Sebagai mengamalkan hadis Nabi SAW yang riwayatnya mutawatir. Hadis mutawatir. Kita lanjutkan kajian hadis kita dengan hadis tentang masih kezaliman ya. Masih tentang kezaliman. Bahwasanya apabila kita masih memiliki kezaliman kepada orang lain, maka hendaklah minta dihalalkan sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat lagi, tidak berguna lagi. Ya. Kalau ada orang beramal soleh, tapi dia masih ada kezaliman, maka amal solehnya akan diambil, diberikan sebagai pengganti kepada orang yang dizalimi itu. Jika kita habis kebaikannya, maka keburukan orang yang kita zalimi ditimpakan kepada kita. Terakhir kita bahas itu ya. Nah, sekarang hadis berikutnya adalah An Jabalah rahimahullahu taala qala kunna bil Madinah fi ba'di ahli al-Iraq fa asabana sanatun fa kana Ibnu Zubair yarzuquna at-tamra
Fakana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yamuru bina fayaqul inna Rasulullah SAW naha anil iqran illa an yastadina rajul minkum akhahu. Bahwa ketika Madinah tertimpa paceklik, itu ada orang yang masih punya kurma ya. Kemudian Ibnu Umar lewat di sekitar situ dan beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW melarang kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Ila an yasta'dzina, kecuali minta izin. Nah, seperti ada ya. Oh, gaang. Gaang ya. Kecuali dia minta izin dulu ke temannya atau ke saudaranya tersebut, baru dia boleh mengambilnya. Jadi walaupun kita kondisi paceklik, kondisi sulit, kita tidak bisa ngambil sembarangan punya orang. Tetap harus minta dihalalkan, minta izin. Ya. Walaupun kita susah, tetap tidak boleh ngambil punya orang lain. Kayak sound system ini bunyinya, tarik ya. Kayak mic lagi dites itu. Ini kayak mic lagi dites ini, bukan ya? Gaang. Oh, kumbang. Tarik ya. Mungkin dia memanggil betinanya mungkin. Gaang. Ngalahin suara kita nih. Berikutnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna abghadar rijali ilallah al-aladul khasim. Sesungguhnya laki-laki yang paling Allah benci adalah al-aladu, yang berwatak keras, al-khasimu, yang resepnya teh musuhan gitu. Jadi laki-laki yang paling Allah benci, abghadur rijali alallahi au ilallahi al-aladul khasim, yang punya sifat memusuhi dan juga berwatak keras. Jadi hobinya itu bagaimana berkonflik dengan orang gitu. Ini adalah pria yang kata hadis Nabi abghadu, yang paling Allah benci. Laki-laki yang paling Allah benci adalah laki-laki yang aladu, yang berwatak keras, al-khasimu, yang suka berkonflik. Jadi kalau tidak berkonflik itu tidak ramai gitu. Selantiasa harus ada konflik. Konflik beda dengan diskusi ya. Kalau diskusi kan itu adu argumen. Kalau konflik itu dia adu amarah, adu emosi. Maka itu kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW, adalah laki-laki yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Manusia juga nggak suka, apalagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya sifat atau sikap seperti itu bagian dari kezaliman. Imam Bukhari memasangnya, meletakkannya di babul mazalim. Berarti itu termasuk perbuatan zalim. Ada hadis yang memotivasi kita bahwa orang yang menghindari perdebatan meskipun benar, itu dengan satu tempat di pasisian sorga. Jadi ada hadisnya, inna fil jannati, sesungguhnya di surga itu ada pinggiran. Ya. Allah menyediakan tempat di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun benar. Ya. Kalau kita benar, berdebat itu boleh-boleh saja. Tetapi bagi yang menahan diri tidak berdebat, maka kata Rasulullah SAW dalam kitab Adabul Mufrad, sesungguhnya Allah menyediakan tempat khusus di tepian surga bagi orang yang menahan diri tidak berdebat meskipun dia benar. Wa in kana muhiqqan, meskipun dia di atas hak benar tapi dia menghindari perdebatan, maka disediakan baginya tempat di tepian surga. Ieu mah nyaan tarik ieu mah gak anu mah. Eta. Saya baterainya eta berarti. Duh, masih aya gini. Terus diganti baterainya berarti. Duh. Apal wae gaang teh nya. Voice of gaang. Suara gaang. Nah, itu
motivasi dari Nabi SAW, meskipun kita benar tapi kita menghindari debat, itu Allah sediakan khusus ya di tepian surga bagi orang-orang seperti itu. Wa in kana muhiqan, meskipun kebenaran ada pada pihaknya. Tapi kalau menghindari debat itu jauh lebih baik. Karena kebenaran tidak bisa disampaikan dengan debat. Dia disampaikan dengan bayan, dengan taklim, dengan edukasi atau dengan pengajaran ya. Kebenaran itu disampaikan dengan pengajaran, dengan nasihat yang benar, dengan cara yang benar, ataupun dengan tausiah dan irsyad yang benar, tidak dengan berdebat atau tidak dengan perdebatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menghibur orang-orang yang menahan diri dari berdebat dengan tempat yang khusus di tepian surganya sebagai hadiah buat orang yang menahan diri dari berdebat meskipun dia dalam keadaan benar. Berikutnya adalah hadis Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Ummu Salamah ini adalah istri dari Abu Salamah. Ummu Salamah itu punya suami namanya Abu Salamah. Anaknya Abdullah bin Abi Salamah. Istri Nabi yang berusia lanjut 70 tahun ya. Jadi kalau bapak-bapak ingin menambah istri, ikuti cara Nabi, cari yang 70 juga. Ya, cari yang 70 tahun. Ya, gitu. Jadi istri-istri Nabi itu yang muda cuma 2 orang. Aisyah dan Sofiyah. Ya. Dan kebanyakannya itu adalah sudah lanjut usia. Bahkan Ummu Salamah ini adalah 70 tahun. Ya, 70 tahun. Sampai-sampai jatah malamnya itu dihadiahkan untuk Aisyah. Kata Rasulullah SAW, disebutkan dalam hadis ya, kata Ummu Salamah bahwa jatah malamku kuberikan kepada Aisyah. Jadi beliau tanazul atau tidak mengambil hak malamnya dan diberikan kepada yang masih muda, yaitu kepada Aisyah. Talamun bapak-bapak milari nuka 2 katilu sausia Ummu Salamah, insyaallah nu di bumi moal ambek Pak. Kami bapak-bapak nyandak nuka 2 katilu saumuran Ummu Salamah 70 tahun nu di bumi moal ngambek. Tapi lamun nyandak nu U2 tilu, waduh. Walaupun itu pemain nasional gitu, U2 tilu itu tinggal dombrang di dapur pasti itu. Piring-piring dialungkeun dan banyak piring terbanyak UFO di dapur itu. Balang-balangkeun segala. Jangankan kita, istri Nabi juga kan pernah begitu. Aisyah cemburu kepada Sofiyah, eta piring-piring dibalangkeun itu di dapur. Kemudian Nabi karena banyak sahabat yang bertamu disuruh pulang. Pulanglah kalian, ibu kalian sedang marah. Ya, pulanglah kalian, ummukum ghadibat, ibu kalian sedang marah. Jadi hendaklah pulang. Ini tanda bahwa yang namanya kecemburuan istri itu sangat luar biasa. Dan setelah dikasih tahu bahwa Aisyah, kamu tidak boleh cemburu kepada Sofiyah, karena Sofiyah ini turunan para nabi, bapaknya Nabi Musa dan pamannya itu Nabi Harun. Dia itu adalah putri para nabi, jangan kau cemburu. Maka setelah itu Aisyah tidak cemburu lagi, karena dia tahu diri bahwa Sofiyah ini adalah darahnya para nabi. Bapaknya Nabi dan pamannya itu adalah Nabi, maka beliau sejak itu tidak cemburu lagi. Ya. Jadi begitu, biar menjaga keseimbangan. Kalau mau nikah 4, 1 yang muda, 3-nya yang tua, insya Allah mungkin rada aman sedikit. Ya. Jadi ada penyeimbang. Nah, Ummu Salamah ini dinikahi oleh Nabi SAW dan beliau menceritakan ya dari Rasul SAW annahu sami'a khusumatan bibabi hujrati. Beliau pernah mendengar ada perselisihan atau persengketaan perkara ya di dekat rumahnya. Fa kharaja ilaihim, lalu beliau keluar dari rumahnya. Faqala innama ana basyarun wa innahu ya'tinil khasmu fala'alla ba'dukum ayyakuna ablagha min ba'din fa ahsibu annahu shadaq fa aqdiya lahu bidzalik. Kata Rasulullah SAW, aku ini manusia, dan jika aku memutuskan, bisa jadi ketika memutuskan aku memenangkan pihak yang lisan dan cara bicaranya itu lebih bagus
ya, pembelaannya atau klaimnya lebih bagus daripada yang lainnya. Nabi di situ berpesan kepada kita bahwa yang namanya hakim, dia akan memutuskan dengan yang dia anggap dan dia yakini benar. Jadi berarti kebenaran itu ada dua. Ada kebenaran absolut, hakiki, mutlak, itu milik Allah. Ada kebenaran prosedural, itu adalah putusan hakim. Baik hakim yang hakim syariah, artinya dengan hukum Islam, ataupun hakim yang positif dengan undang-undang yang berlaku. Yang jelas bahwa keadilan itu ada dua. Ada keadilan hakiki, itu Allah yang punya. Ada keadilan yang prosedural, itu hakim yang punya. Maka kata Nabi SAW, jika ada persoalan atau perkara yang sampai kepadaku dan aku mendengar dari kedua belah pihak, bisa jadi salah satu pihak itu lidahnya lebih alhan, lebih fasih, lebih meyakinkan, buktinya juga lebih nyata, padahal tidak benar ya. Dan aku akhirnya memutuskan dengan argumennya itu. Jadi bisa jadi orang datang kepadaku dengan perkara yang satu benar tapi ngomongnya nggak pintar, nggak jelas, yang satu salah tapi ngomongnya benar dan fasih. Maka kata Nabi, bisa jadi aku memenangkan yang ini, bisa jadi aku memenangkan yang ini. Maka barang siapa yang aku hukumi, aku putuskan hukumnya, dan dia yakin bahwa dia itu salah, maka hendaklah dia tidak mengambil hak sepeser pun dari yang dimenangkan perkaranya itu. Jadi bisa jadi seolah-olah ingin Nabi mengatakan, jika aku memutuskan salah, padahal kawan ini dia tahu bahwa dirinya salah, maka jangan ngambil hak sepeser pun dari kawannya itu, yang lawannya ya, dan kembalikan kepada lawan tersebut. Karena bisa jadi aku memutus dengan yang tidak semestinya, karena aku memutus berdasarkan argumen yang diajukan kepadaku. Ya. Di sini terlihat sisi kemanusiaan Rasulullah SAW. Innama ana bashar, aku adalah manusia. Wa innahu ya'tinil khasmu, bisa jadi datang seorang punya perkara, la'alla ba'dukum ayyakuna ablaghu min ba'din, dan salah satu yang berperkara ini lebih fasih mengungkapkan bukti-buktinya, padahal mungkin salah. Fa ahsibu annahu shadaq, dan aku mengira atau meyakini, aku mengira dan menimbang bahwa dia yang benar. Fa'aqdilahu, dan aku menangkan perkaranya dengan putusan tersebut. Faman qadaitu lahu bihaqqin muslim, barang siapa yang aku putuskan dan haknya tidak begitu ya, fa inna ma hiya qit'atu minan nar, maka itu adalah potongan api neraka, jangan diambil ya. Jadi kalau ada muslim merasa dimenangkan perkaranya oleh Nabi, padahal dia tuh tahu dia tuh salah, maka kata Nabi, hendaklah dia tidak mengambil yang bukan haknya itu, karena sesungguhnya orang yang mengambil bukan haknya, fa inna ma hiya qit'atun minan nar, adalah potongan dari api neraka. Falyakhudha au falyatrukha, maka kalau dia benar silahkan ambil, kalau dia salah lebih baik ditinggalkan. Belum lagi ada hadis bahwa hakim itu ada 3 macam ya. Ada hakim itu 3 macam. 1 yang masuk surga dan 2-nya masuk neraka. Yang masuk surga itu adalah yang alladzi ya'riful haqqa wa yahkum bihi, orang yang tahu kebenarannya dan dia putuskan dengan itu. Itu hakim yang selamat. Hakim yang masuk surga lah, selamat. Lalu 2 hakimnya masuk neraka. Yang bagaimana yang masuk neraka? Yaitu hakim yang pertama, la ya'riful haqqa au jahil wa yahkum bihi, dia menghukum dengan kebodohannya. Hakim tidak bisa apa-apa, jahil dengan perkara, jahil dengan hukum itu sendiri, lalu dia menghukum itu, atau masuknya dengan sogok atau disogok, maka itu adalah hakim yang finnar, di neraka. Ada hakim berikutnya yang masih di neraka, yaitu hakim yang la ya'riful haqqa wa yahkum bighairihi, orang yang tahu kebenarannya tapi dia menghukum dengan yang tidak semestinya. Tahu kebenarannya, dia hukum dengan yang selainnya. Itu di neraka. Yang kedua yang di neraka, dia tidak tahu kebenaran, hakimnya bodoh begitu, dan dia menghukum dengan kebodohannya.
itu adalah hakim yang di neraka. Jadi hakim itu ada 3, 1 di neraka, 1 di surga, 2 di neraka. Yang di surga itu hakim yang cakap dan dia bisa mutus dengan yang sebenarnya. Itu di ijtihadnya itu diberi pahala oleh Allah SWT dengan pahala yang benar. Tetapi kalau dia bodoh, tidak punya tools ijtihad, tools untuk memutuskan, tapi dia juga nekat jadi hakim, maka itu diancam dengan tadi neraka. Dan yang kedua, orangnya cakap, pintar, tetapi menghukumi dengan yang tidak semestinya, itu pun juga di neraka. Maka hati-hati jadi hakim, karena ketika dia memutuskan dengan yang salah, dia sebenarnya sedang mengambil sepotongan neraka kepada tubuhnya. Qit'atun minan nar. Nah, itu tentang hakim ya. Tapi kalau hakim sudah bersungguh-sungguh, idzajtahada al-hakim. Kalau hakimnya sudah sungguh-sungguh ijtihad, dia cakap dan dia integritasnya ada. Kemudian ketika itu dia salah memutuskan, maka dia mendapatkan pahala 1 pahala. Kalau benar putusannya. Tapi kalau salah putusannya, ijtihadnya salah, dia kalau benar itu dapat 2 pahala, kalau salah itu dapat 1 pahala. Jadi yang disebut bahwa hakim berijtihad dapat 2 pahala itu kalau dianya cakap dan memutuskan dengan yang benar. Itu 2 pahala. Tapi kalau dia cakap, dia integritasnya bagus, tapi memutuskan dengan cara yang lain, maka pahalanya 1. Jadi masih ada motivasi agar kita menjadi hakim yang jujur dan hakim yang memang mengerti ilmunya. Jangan sampai tidak keduanya, sehingga termasuk hakim yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Hadis terakhir dari tema ini adalah hadis terakhir dari tema ini adalah bahwasanya Uqbah bin Amir ini pernah berkata kepada Nabi SAW, "Innaka tab'asuna ya Rasulullah, engkau mengutus kami untuk pergi ke suatu daerah, satu kaum. Fananzilu biqaumin la yaqrunana." Tapi tamu yang tujuan yang kami datangi tidak memuliakan tamunya. Jadi kata Uqbah, beliau itu pernah diutus ya oleh Rasulullah untuk pergi ke satu kaum. Tapi kaum tersebut tidak memuliakan sebagaimana mestinya, tidak menghormati dan tidak menghargai sebagaimana mestinya. Fama tara fihi, bagaimana pendapat Anda ya Rasul tentang hal tersebut? Faqala lana Nabi SAW, in nazaltum biqaumin fa umira lakum bima yanbaghi lidhaib faqbalu fa in lam yaf'alu fakhudhu minhum haqqa dhaib. Kalau tuan rumah itu menerima kamu sebagai tamu dan memuliakan, memberikan haknya, maka terimalah. Tapi kalau mereka tidak memberikan hak sebagai tamu, maka fakhudhuhu minhum, ambillah sesuai dengan yang sewajarnya. Ini dalil bahwa kalau kita bertamu lalu tuan rumahnya tidak memberikan hak kita sebagai tamu, kita boleh mengambil sesuatu dari orang tersebut, tapi sewajarnya saja. Kita bertamu tuh diberi cai-cai acanya, udah ngambil air sendiri, padahal itu bukan rumah kita, nggak apa-apa. Jadi kita boleh mengambil sesuatu dari rumah yang kita bertamu kepadanya dan tidak memberi hak kita. Berapa hari jatahnya? 3 hari. Kita bertamu ke seseorang, tidak diberi makan, tidak diberi minum, maka kita boleh mengambil makan dan minum di tempat itu meskipun tanpa izin. Culangung, tapi lebih culangung lagi yang tuan rumah. Kenapa dia membiarkan tamunya kelaparan, membiarkan tamunya kehausan? Maka kata Nabi, fakhudhu, boleh kamu ambil hakmu sebagai tamu dari tuan rumah yang tidak memberikan haknya kepada Anda sebagai tamu, tapi tentunya yang sewajarnya. Jangan sampai tidak diberi makan tapi menggunakan hak tamunya malah ngambil kulkas, ya nggak boleh. Tidak diberi minum, bukan ngambil haknya air minum, tetapi ngambil haknya yang gede, misalkan ngambil HP atau ngambil ngambil dompet, nggak boleh. Yang dimaksud dengan kamu boleh mengambil hakmu sebagai tamu dari tuan rumah yang tidak memberikan hak tamu kepada kamu sewajarnya saja. Tidak diberi makan berarti ngambil makan, tidak diberi minum ngambil minum, tidak diberi tempat tidur ya tempat tidur. Jadi tuan rumah tuh harus jelas dari awal, nerima tamu atau tidak tentukan dari awal.
maaf Pak, kami tidak bersedia menerima tamu. Ya sudah, jelas gitu. Atau maaf kawan, hari-hari ini saya tidak bisa menerima tamu karena khawatir tidak terlayani, tidak terikram dengan baik. Ditolak dari awal. Jadi kalau ada tamu ditolak dari awal. Jangan kasih izin dia masuk. Jelas gitu. Tapi manakala kita sudah mengizinkan, sudah membiarkan orang masuk ke rumah kita bertamu, kewajiban kita adalah melayaninya. Kalau tidak kita layani, dia punya hak secara syariat untuk mengambil haknya sebagai tamu. Jangan disalahkan kalau dia tiba-tiba ninyuh kopi sorangan, tiba-tiba niuk sangu sorangan di rice cooker, siuk lencana ngambil kangkung ngambil. Kenapa kamu ngambil? Ya habis kamu tidak ngasih. Katakan begitu, habisnya kamu tidak ngasih. Padahal hak tamu wajib diikram, dikasih hal yang dibutuhkannya. Dibutuhkan tempat tidur kalau dia nginap, diberikan. Dia butuhkan makan kalau dia melewati waktu makan, dan minum kalau dia kehausan. Maka kita boleh mengambil hak tamu dari tuan rumah yang pelit. Secara syariat dibolehkan. Seperti halnya seorang istri boleh mengambil hak nafkahnya jika suami tidak memberi. Hati-hati suami yang pelit, merengkel, buntut kasiran, koret. Nabi mengizinkan istri ngambil sesuatu dari suaminya. Apa hadisnya? Hadisnya sahih dalam Bukhari juga. Hindun, seorang ibu, istrinya Abi Sufyan yang sudah masuk Islam tentunya, itu pernah curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih, ya Rasul. Abu Sufyan ini adalah pria yang pelit, laki-laki yang sangat pelit, syahih, bukan bakhil lagi, syahih, pelit banget gitu. Hitung-hitungan, pelit banget, tidak punya jiwa berean gitu. Maklum Abu Sufyan itu pedagang. Pedagang itu biasanya pelit biasanya. Jadi jiwa dagang itu menahan dia untuk menjadi dermawan. Rata-rata orang yang aktif di bidang perniagaan itu dia hitung-hitungan banget. Nah, si Hindun ini radhiyallahu taala anha curhat kepada Rasul, ya Rasulullah, suamiku pelit banget. Bolehkah aku ngambil sesuatu dari barangnya, dari hartanya? Kata Rasul, khudhi ma yakfiki wa baniki. Ambillah yang menjadi keperluanmu dan anak-anakmu. Silakan ambil. Nabi mengizinkan istri untuk ngambil harta suaminya sebatas kecukupan dia dan anak-anaknya. Karena kalau dia tidak lakukan itu, bisa jadi anaknya lapar, anaknya tidak bisa jajan, istrinya juga tidak bisa makan atau tidak bisa mencukupi kebutuhan dasarnya. Nah, jadi ini dua hal yang sepertinya dalam tradisi kita mungkin kurang sopan, tetapi Nabi mengizinkan. Yang pertama adalah istri boleh ngambil harta dari suami yang pelit sebatas kecukupannya dan anak-anaknya. Yang kedua, tamu boleh mengambil dari harta si tuan rumah sebatas kecukupannya, dia bertamu. Tidak boleh ada yang berlebihan, ya, tidak boleh ada yang berlebihan. Misalkan istri di rumah butuhnya buat jajan dia dan anak-anak, ngambilnya malah perhiasan suami, berliannya, emasnya diambil, atau ceknya diambil, atau mungkin jam mahalnya diambil. Enggak boleh. Diambil itu mayakfiki, sebatas yang kamu perlukan. Jadi kalau istri bapak mengambil sesuatu dari bapak karena bapaknya memang hitung-hitungan dan kurang dermawan, maka itu yang salah adalah bapak. Tidak boleh menyalahkan istri, karena istri punya izin dari Rasul untuk mengambil sesuatu dari suaminya kalau suaminya itu pelit, koret, merengkel, meregehese. Dan yang kedua, tamu juga sama, boleh mengambil sesuatu dari tuan rumah sebatas kecukupan dia untuk dasar ya, dan tidak boleh berlebihan. Kalau tuan rumah menemukan orang seperti itu, maka jangan dimarahi, karena itu dia mendapatkan hak dan izin dari Rasulullah SAW untuk mengambil haknya. Fakhudhu minhum haqqa dhaib, ambillah dari tuan rumah hak kamu sebagai dhaib, sebagai tamu ya. Tidak boleh lebih. Penutup, jika masih ada waktu, ini hadis nomor 1069. Ini kehidupan bertetangga, Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yamna'u jarun jarahu,
Tidak boleh seorang tetangga yang menghalangi tetangga lainnya an yagriza khashabahu fi jidarihi. Jadi tetangga itu tidak boleh menghalangi tetangganya, baik dengan kayu yang masuk ke wilayah tetangga itu atau dengan menghalangi tetangga itu mendapatkan akses cahaya matahari. Itu banyak terjadi. Tetangga ditutup aksesnya mendapatkan matahari. Tetangga ditutup aksesnya mendapatkan akses jalan. Tetangga ditutup aksesnya untuk mendapatkan kenyamanan dia masuk dan keluar rumah itu. Nabi bersabda, tidak boleh ada tetangga menghalangi tetangga lainnya dengan memasang atau menyilangkan atau membiarkan pohon yang dia punya menghalangi tetangga tersebut. Jadi menghalangi tetangga mendapatkan akses cahaya itu bagian dari kezaliman. Harusnya tetangga itu dapat cahaya pagi, harusnya tetangga itu bisa berjemur pakaian dengan cahaya tersebut, tapi oleh tetangganya ditutup baik dengan bangunan atau dengan sesuatu yang dia bikin, sehingga itu tetangga tersebut menzalimi tetangganya. Padahal Nabi mengancam bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tandanya adalah yukrim jarahu, memuliakan tetangganya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian, atau barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir tandanya adalah yukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Bagaimana caranya memuliakan tetangga? Yang paling penting selain berbuat baik kepada mereka adalah tidak merugikan mereka. Dan Nabi mencontohkan di antara merugikan tetangga itu adalah tetangga tersebut membiarkan kayu atau pohon yang ada padanya tembus ke pekarangan tetangganya, atau tembus ke benteng atau pagar atau dinding rumah tetangganya. Tidak boleh. La yamna'u jarun jarahu an yagriza khashabahu fi jidari. Summa yaqul ma li arakum anha muridin wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Jadi ini larangan keras ya. Larangan keras dari Nabi SAW untuk tetangga itu mengganggu kenyamanan tetangganya, meskipun hanya dengan menghalangi dengan sebatang kayu yang menghalangi tetangga tersebut. Tapi karena waktunya sudah selesai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bab mazolim ini menjaga kita dari melakukan kezaliman kepada orang lain siapapun itu, dan dengan begitu kita mendapatkan keridhaan Allah dan juga Rasulullah SAW. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma fiqh al-qawmi tariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.